Majelis Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber tidak mau untuk menyampaikan kebenaran sedikit pun. Itu sebagai landasan bagaimana kita harus mencari ilmu. Jadi tidak boleh malu. Sampai-sampai ada seorang sahabiah, sahabat perempuan, itu namanya sahabiah. Beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana membersihkan darah haid yang keluar dari tempat mengalirnya, dan itu minta diajari dengan detail. Minta diajari dengan detail bagaimana cara mengusap darah yang keluar dari tempat mengalirnya. Sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 kali, masih tidak paham. Akhirnya Aisyah yang cemburu, malah istrinya yang cemburu. Kemudian sahabat ini ditarik ke dalam rumah. Sini saya jelaskan sedetail-detailnya. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, innallaha la yastahi minal haqqi syai'an. Sesungguhnya Allah itu tidak malu menyampaikan sesuatu yang hak, tidak malu sedikit. Ibu jamaah rahimakumullah, bikin wanita itu kalau dibahas 4 kali pertemuan, saya jamin tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Maka untuk Ramadan kali ini saya batasi terkait haid, nifas, dan istihadah. Karena ada bikin wanita terkait dengan sholatnya seperti apa, bikin wanita terkait dengan puasanya seperti apa, itu mungkin sudah satu pembahasan sendiri. Kemudian bikin wanita terkait pernikahannya itu seperti apa. Kemudian yang digagas oleh Muhammadiyah dan Aisyah, bikin wanita terkait hubungannya dengan masyarakat dan hubungannya dengan sosial itu seperti apa. Karena kita tahu sendiri bahwa Muhammadiyah dan Aisyah itu pandangan terhadap wanita itu beda dengan organisasi yang lain. Kalau organisasi yang lain itu perempuan adalah tugasnya masak, masak terus mana. Nah di Aisyah, Muhammadiyah tidak seperti itu pandangannya. Jadi itu pembahasan lain lagi. Kita awali dari dasarnya. Jadi ini bikin wanita menurut majelis tarjih, dan saya bandingkan dengan 4 madhab. Madhab Abu Hanifah, Hanafi, madhab Imam Malik, madhab Imam Asy-Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal yang sering disebut sebagai Hambali terkait haid, nifas, dan istihadah. Ya, semua ilmu dimulai dari definisi. Haid secara bahasa, para ulama menjelaskan makna asal dari al-haid adalah as-sailan, yang berarti mengalir. Ibu-ibu, darah haid itu mengalir atau tidak? Ngalir. Bahkan para ulama menyampaikan, seandainya darah haid dibiarkan sampai 100 tahun, itu akan membeku atau tidak? Tidak akan membeku. Jadi darah haid meskipun dibiarkan sampai bertahun-tahun itu tidak akan membeku. Makanya ibu-ibu ketika haid itu memiliki kebiasaan untuk mencuci pembalunya dulu baru dibuang, betul? Apa langsung dibuang?
sailan, yaitu aliran. Dalam bahasa Arab itu ada istilah hadul wadi. Artinya adalah lembah tersebut dialiri air. Di lembahnya ada air yang mengalir. Kemudian dalam bahasa Arab ada ungkapan juga hadot asyajaratu, yang artinya pohon tersebut mengeluarkan getahnya. Pohon apa itu biasanya? Pohon karet itu kan, mengeluarkan getahnya. Jadi secara bahasa haid itu artinya aliran, karena dia mengalir. Nah, kemudian tinjauan ilmu syariat. Haid adalah daerah yang keluar dari rahim wanita yang telah balik selama beberapa hari tertentu. Ada yang haidnya 1 tahun haid terus itu. Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Itu penyakit itu pasti. Dan di zaman sahabat dan tabi'in itu ada perempuan yang haid, katanya haid, padahal bukan. Haid selama 7 tahun berturut-turut, ada yang sampai 9 tahun berturut-turut. Itu pasti bukan haid. Kasihan suaminya ya, masa haid 7 tahun. Wah, repot gitu kan. Nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, gitu, susah. Selama beberapa hari tertentu, bukan karena faktor melahirkan. Kalau faktor melahirkan itu namanya nifas, dan bukan pula karena faktor penyakit. Kalau faktor penyakit itu namanya istihadah. Istihadah, darah penyakit. Kemudian warnanya itu merah hitam atau merah muda? Merah marun ya? Merah hitam atau pink gitu? Saya masih muda Ustaz, jadi warnanya pink. Enggak gitu. Warnanya merah hitam-hitaman. Nanti ada 5-6 warna darah haid, tapi umumnya adalah ini. Jika disentuh terasa hangat seolah terbakar. Nah ini saya yang nggak pernah ini. Itu loh benar. Banyak. Dan aromanya tidak sedap ya. Kalau daerah yang mengalir dari tangan kita bisa tergores, gitu kan. Itu disentuh agak hangat, tapi nggak sampai kayak terbakar. Dan aromanya itu kalau jenengan pernah nyium aroma daerah yang berhubungan dari tangan, itu fresh dan manis. Iya, nggak ada yang nggak percaya, boleh dibuktikan gitu. Dilukai dikit kemudian dicium baunya, manis rasanya. Nah, untuk definisi ini definisinya secara syariat ya. Jadi daerah yang keluar dari rahim wanita yang telah balik selama beberapa hari, bukan karena melahirkan dan bukan karena sakit. Warnanya merah kehitam-hitaman, jika disentuh rasanya hangat dan aromanya tidak sedap. Meskipun banyak yang tidak bisa membedakan mana daerah haid, mana daerah istihadah. Betul itu. Terutama yang masih pemula gitu kan, yang masih usianya belasan tahun. Masa usianya 50 tahun tidak bisa membedakan daerah haid, daerah istihadah? Harus bisa kan. Kemudian ini ayat untuk yang terkait dengan haid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisa fil mahid. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Maksudnya menjauhkan diri itu wala taqrabuhunna, jangan kamu mendekati, menjima. Kalau mencium perempuan yang haid itu, kalau jenengan pas haid boleh dicium suami apa enggak? Boleh.
Kalau saya puasa gimana? Puasa boleh nggak dicium sama suami atau mencium suami? Boleh. Nabi SAW itu bahkan mencium. Kalau bahasa hadisnya itu bahkan sampai yubashiru, apa ya bahasanya itu, merangsang gitu. Jadi kayak mencium, memeluk dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan bagi perempuan yang haid. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidur satu selimut dengan mereka. Kemudian beliau pernah tidur di pangkuan istri beliau yang sedang haid sambil beliau membaca Al-Quran. Biasa saja. Satu-satunya yang haram adalah wala taqrabuhunna, jangan kamu menjimat mereka. Hatta yatahurna, sebelum mereka suci. Kalau sudah suci, ada satu tahap lagi, fa idza tatahharna, apabila mereka telah suci dan telah mandi. Jadi beda. Kalau yatahurna itu sudah suci, tatahharna itu mandi. Jadi Ibu, mohon maaf nih, kalau setelah haid, haidnya sudah selesai, tidak boleh simak dulu sampai sudah mandi. Mandi dulu ya, mandi dulu, kemudian nanti mandi lagi. Waktuhunna min haitsu amarakumullah, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Ini dari Al-Quran tentang haid. Jadi suatu ketika ada orang yang sedang sholat membaca ayat wa yas'alunaka 'anil mahid, itu dia nangis, padahal dia laki-laki. Ini ada dua kemungkinan. Satu, dia itu terbawa oleh nada Al-Qurannya, jadi rasanya itu sedih, terseduh-seduh gitu. Atau bisa jadi dia itu punya istri 4 tapi haid semuanya, waktunya berbeda, itu yang bikin dia nangis. Sudahlah, istrinya 4 haid semuanya. Ya. Kemudian untuk hadisnya, nama ini jenengan ingat-ingat, nama ini pasti akan sering keluar. Hadis terkait haid itu pasti ada nama dia. Namanya Fatimah binti Abu Ubaish. Siapa itu? Fatimah binti Abu Ubaish. Fatimah. Ada ya yang namanya Fatimah di sini? Ada, nggak mungkin nggak ada pasti. Di antara 10 orang pasti ada yang namanya Fatimah. Inna damal haidi aswadul yukraf. Ini kata kuncinya yang paling penting. Sesungguhnya darah haid itu warnanya kehitam-hitaman, jadi merah kehitam-hitaman, sebagaimana yang sudah dikenal. Fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah. Jika yang keluar darah dengan ciri yang seperti itu, jika yang keluar adalah merah kehitam-hitaman, maka jangan kerjakan sholat. Wa idza kana al-akhar, jika yang keluar itu lain, misal warnanya itu pink badar atau warnanya itu keruh atau warnanya itu kuning, abu-abu dan lain sebagainya, coklat. Fatawaddu'i, maka wudulah. Wasolli fa inna ma huwa irkun. Kemudian wudu, kemudian sholat. Ini untuk Fatimah binti Abu Ubaish. Nama ini akan sering keluar dalam pembahasan haid dan pembahasan istihad. Beberapa nama. Yang pertama adalah mahid. Nama lainnya haid adalah satu apa bu? Mahid. Yang kedua adalah kurun. Jamaknya adalah kuru. Ini dua-duanya ada di dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang mahid atau haid. Kemudian wal
indah selama 3 kali wudu. 3 kali wudu ini para ulama berbeda pendapat. Apakah itu diartikan haid ataukah diartikan suci? Kalau Muhammadiyah memilih artinya adalah suci. Jadi perempuan ketika haid itu haid dulu, kemudian suci 1 kali, kemudian haid lagi, kemudian suci 2 kali, kemudian haid lagi, kemudian suci 3 kali. Kalau sudah suci 3 kali, kemudian baru boleh menikah. Itu. Nah, ini untuk warna daerah haid. Saya nggak pernah lihat gitu, cuma saya baca saja. Jenengan sering lihat. Hadis-hadis sahih dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa warna daerah haid adalah merah kehitam-hitaman, seperti sabda beliau kepada Fatimah binti Abu Hubeish, Inna damal haidi aswadu yukrafu. Sesungguhnya daerah haid itu warnanya kehitam-hitaman, sebagaimana yang sudah diketahui. Tadi sudah kita bacakan. Warna lain, ada yang pernah lihat kuning-kuningan? Ada ya? Atau warnanya emas itu? Wow, ada emas cair. Atau keruh, ya kan? Atau mirip debu. Pernah lihat atau belum? Yang warnanya keruh pernah lihat itu? Ya, yang warnanya kayak debu pernah lihat? Maka dianggap daerah haid juga jika keluarnya masih di hari-hari haid. Misal jenengan biasa haid itu 6 hari sampai 8 hari, normalnya kebanyakan kurang gitu kan. Misal di hari kelima itu warnanya itu kuning atau keruh, itu masih dihitung sebagai haid. Tapi kok sampai hari ke-20 masih keluar darah dan warnanya itu kuning, maka itu adalah istihadah, itu bukan darah haid. Namun jika keluarnya di sesudah hari-hari haid, maka tidak lagi dianggap sebagai darah haid. Dipastikan darah haid yang warnanya merah kehitam-hitaman itu dipastikan keluarnya di hari-hari yang haid. Tidak mungkin kalau sampai 20 hari, tidak mungkin. Biasanya normalnya 6 sampai 8 hari. Lebih dari itu ada kemungkinan itu sudah istihadah. Nih, jika keluarnya di sesudah hari-hari haid, maka tidak lagi dianggap sebagai darah haid, melainkan darah yang keluar dari urat atau istihadah. Dan tidak menghalangi wanita yang bersangkutan untuk mengerjakan sholat. Perempuan kalau istihadah tetap sholat. Perempuan kalau istihadah tetap puasa. Bahkan pernah ada kasus salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di masjid, posisi darah istihadah itu sampai netes-netes, kemudian ditampung pakai ember, dibantu oleh istri yang lain ditampung pakai ember. Posisi sholat karena istihadah. Yang sering ditanyakan itu, kalau istihadah itu boleh hubungan badan dengan suami atau tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh atau tidak mau? Boleh. Misal kalau tangan jenengan itu sakit kemudian ada daerahnya, secara fikih boleh atau tidak hubungan badan? Boleh. Gimana? Menular atau enggak, bahaya atau enggak? Kalau syariat menyatakan boleh, pasti insya Allah itu tidak bahaya. Insya Allah pasti tidak bahaya. Nah, kemudian Imam Syafi'i menyampaikan daerah haid itu ada 5, hitam-hitaman, ada yang merah, ada yang mirip warna debu 3, yang keempat kekuning-kuningan, yang kelima kekeruh-keruhan. Imam Abu Hanifah menyampaikan warna darahnya itu ada 6, hitam,
merah, kuning, keruh, hijau, atau seperti debu. Atau ibu-ibu ada yang warna darahnya itu 7 seperti pelangi gitu kan? Merah, kuning, hijau, dilapis yang biru. Tidak ada ya, biasanya ini. Ini dulu ibu-ibu, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan definisi haid, kemudian warna darahnya, sebelum masuk ke pembahasan tentang waktunya. Jadi ini baru menjelaskan definisinya, kemudian warnanya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa angkat tangan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menanyakan yang tadi seputar haid itu ada batasannya sampai dari ke-6 sampai ke-8 itu memang waktunya masa yang harus dilewati untuk haid yang normal ya. Dan ini yang saya tanyakan, kita itu sudah sampai sehari yang ke-6 tapi belum mengeluarkan darah, sudah berhubungan badan, terus setelah berhubungan badan itu keluar haid. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh seorang wanita itu membaca Al-Quran di haidnya, di waktu haid itu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan beliau ini haidnya putus. Hari ke-6 sudah bersih, gitu kan? Kemudian sudah sholat, sudah hubungan badan, ternyata hari ke-7 atau hari ke-8 keluar darah lagi. Dan katakanlah darahnya itu memang merah kehitam-hitaman. Kalau seperti itu bagaimana? Tidak masalah. Justru memang seperti itu. Justru memang seperti itu. Jadi ketika darah haid sudah selesai, gitu kan, maka kerjakan ibadah sebagaimana biasanya. Ketika dia muncul lagi, maka berhenti beribadah lagi. Memang seperti itu. Jadi ada kasus haid itu satu normal. Kalau yang kasus haid yang normal itu enak sekali kan jalannya. Yang kedua itu tidak menentu. Haidnya kadang 3 hari, kadang 5 hari, kadang 7 hari, kadang 10 hari, itu susah. Kemudian yang ketiga adalah haid yang terputus-putus. Maka setelah saya baca-baca ulang haid yang terputus-putus, ketika memang haidnya sudah berhenti, maka dia melakukan ibadah seperti biasa. Kok muncul lagi, maka dia dalam kondisi haid lagi. Kemudian tentang perempuan yang haid membaca Al-Quran, boleh. Untuk detail pembahasannya di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Jadi yang menjadi dasarnya adalah pemahaman Muhammadiyah terkait kalimat di surat Al-Waqi'ah la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun, orang-orang atau zat-zat yang disucikan. Maksudnya adalah Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz itu tidak bisa disentuh kecuali oleh para malaikat. Sedangkan untuk Al-Quran yang sudah dalam bentuk mushaf, pemahaman Muhammadiyah itu boleh disentuh oleh perempuan yang haid. Untuk detailnya di pertemuan selanjutnya. Satu lagi pertanyaan sebelum lanjut. Tidak ada. Oke, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini juga, ketika kita puasa, waktu itu sudah hampir membuka. Dan saya kan takut nanti kalau ketahuan batal, terus saya kan sudah terasa
Ya, Bu. Itu namanya musibah, Bu. Sudah jam 5:15 sore gitu artinya. Sudah mau buka puasa. Ya. Kalau sudah ada tanda-tanda mau haid gitu. Dan tubuh kita sudah merasa, tapi mendustakannya. Nanti saja saya ceknya habis maghrib juga. Maka tidak boleh. Itu sama kayak orang yang sedang sholat gitu ya. Orang yang sedang sholat itu kan dia kadang merasa kentut. Kentut itu dibuktikan dengan dua hal. Satu adalah suara, yang kedua adalah bau. Lah dia itu tadi merasa kentut tapi nggak ada suaranya dan nggak ada baunya. Tapi yang terasa itu kayak basah-basah beliau gitu. Kemudian nggak mau dicek, ya itu tidak jelas itu batal itu kan gitu. Itu batal. Meskipun bilang nanti saya cek kalau sudah salah saja tetap batal. Itu namanya musibah, harus diterima. Kemudian ketika mendapatkan musibah kan berdoa kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa qulli khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini ya Allah. Dan gantikan dengan yang lebih baik. Atau gitu. Jadi harus disambung puasanya. Ya, saya lanjutkan dulu sebelum ke pertanyaan lain. Waktu haid, kaum wanita mengalami haid dimulai sejak usia balik hingga terjadi menopause ya. Usia balik perempuan itu ditandai dengan haid sampai menopause. Menopause-nya sampai berapa mungkin beda-beda, tergantung daerah, tergantung fisik seorang perempuan dan lain sebagainya. Mengenai batasan waktunya, tidak ada satu keterangan pun baik dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang umur berapa seorang wanita mulai balik dan umur berapa seorang wanita mengalami menopause. Ini nggak ketemu. Di Al-Quran jelas tidak ada, bahkan di hadis itu juga tidak ada. Yang ada adalah biasanya. Kalau Al-Quran hadisnya tidak ada, biasanya. Karena perempuan itu beda-beda. Maka kapan saja seorang wanita, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, mendapati keluarnya darah yang berwarna merah kehitam-hitaman, maka itulah daerah haid. Jadi kapanpun kalau ada daerah merah kehitam-hitaman, itu adalah daerah haid di usia berapapun. Nah, kemudian ini dalilnya, inna damal haidi aswadu yuraf. Tadi ya, ini hadisnya siapa tadi? Sahabiat yang paling terkenal namanya terkait haid, Fatimah binti Abu Ubaish, namanya Fatimah. Sesungguhnya daerah haid itu warnanya kehitam-hitaman sebagaimana yang sudah diketahui. Kemudian ini saya percepat sedikit kesimpulannya, bagi kaum wanita kapan saja yang melihat daerah haid keluar dari dirinya, berarti dia mengalami haid di umur berapapun. Tapi ada penelitian. Namun demikian, menurut penelitian ilmiah menyebutkan sebagian fuqaha mengatakan bahwa keluarnya daerah haid itu dimulai umur 9 tahun menurut perhitungan tahun Hijriyah hingga tibanya masa menopause. Ibu-ibu 9 tahun itu berarti kelas berapa SD? Kelas 3, kelas 4. Ada yang sudah haid ketika kelas 3, kelas 4? Ada yang belum. Rata-rata mungkin kelas 5, kelas 6 ya. Atau ada yang SMP belum haid gitu.
Ada juga, cuma rata-rata itu apa? SD ya, kelas 5, kelas 6 itu sudah KI. Ini 9 tahun sudah bisa KI. Kemudian monopause-nya usia berapa? Mazhab Hambali berpendapat bahwa monopause terjadi di usia 50 tahun. Tapi realitas sekarang ada yang belum 50 tahun tapi sudah monopause. Ada? Itu tidak sehat. Pasti kurang olahraga, sukanya makan mie ayam, bakso sebelah. Tidak sehat itu, ya. Bisa itu jenengan masih haid terus sampai usia 70, 80 masih haid. Menandakan mesinnya itu masih orisinil gitu. Ada Bu, perempuan usia ada? Oh ya, ada pengumuman sekedar iklan ini. Oke, saya lanjutkan. Karena ada namanya Hunza Palay. Hunza Palay itu sebuah kampung di pegunungan Pakistan. Itu ada perempuan 90 tahun masih bisa melahirkan normal. Perempuan usia 40 tahun wajahnya kayak gadis 17 tahun. Dan penduduk di sana itu usianya rata-rata di atas 100 tahun. Usia 90 tahun masih bisa naik gunung yang ketinggiannya 4.000-5.000 meter. Mantap toh? Mantap. Mereka semuanya ditanam sendiri, tanaman-tanaman tanam sendiri, nggak beli. Jadi mereka memastikan yang mereka makan itu higienis alami. Ini bisa jenengan itu monopause-nya nantilah setelah 70 tahun. Sehat. Mazhab Hanafi berpendapat yang kuat di kalangan mereka adalah monopause itu 55 tahun. Hambali 50, Hanafi 55. Syafi'i berapa? Ini saya urutkan. Syafi'i 62 tahun. Ada satu mazhab yang terakhir, yaitu mazhab Maliki. Maliki itu 70 tahun. Masa menopause terjadi di usia 70 tahun. Kakek-kakek itu ada menopause-nya atau enggak? Ada enggak? Enggak ada. Biasanya kalau perempuan sudah menopause itu keinginan untuk berhubungan badan rapi-rapi tidak ada. Tapi suaminya, si kakek-kakek ini masih ada terus. Maka jenengan kok 50 tahun atau sebelum 50 tahun sudah monopause, sudah gak punya suami, ya gak ada monopause-nya. Itu kan repot gitu kan. Maka beberapa kasus ada kakek-kakek mencabuli cucunya gitu. Itu karena mesinnya laki-laki itu tidak ada, mesinnya tidak ada, tapi perempuan ada. Jadi dengan olahraga, makan yang sehat, supaya nanti ketika sudah sama-sama tua itu masih sama-sama bagus gitu. Tapi ibu ada penjelasan tadi. Semua pendapat dari 4 mazhab ini hanyalah pendapat yang didasarkan pada penelitian sejumlah wanita saja, bukan pada dasar nas syar'i. Intinya ini, kapanpun wanita melihat daerah haid keluar yang warnanya merah kehitam-hitaman di umur berapapun, minimal berapa atau maksimal berapa, kok merah kehitam-hitaman daerahnya, maka itu adalah haid. Saya singkatkan. Itu ya, untuk usia berapa perempuan haid. Poin selanjutnya,
Sebelum itu ini sudah jam 6 sampai jam berapa Bu? Jam 6 6.15 ya, tambah 15 menit. Lamanya haid, perempuan kalau haid itu biasanya berapa? Beda-beda. Saya percepat sedikit, nanti kalian bisa dibagikan. Pada awal usia balik, lama haid biasanya lebih lama, bahkan bisa sampai 2 pekan, 2 minggu atau 14 hari. Betul atau enggak Ibu? Betul. Maka di pesantren Muhammadiyah Kudus itu yang haid bisa sampai separuh atau bahkan bisa 60% itu haid, sedangkan yang 40% tidak haid. Karena memang lama sampai 2 minggu lama. Itu untuk remaja, usia-usia awal balik. Kemudian usia balik yang sudah sempurna itu biasanya 6 sampai 7 hari. Nah, kemudian pada masa mendekati menopause itu lebih sedikit, bisa sampai hanya 2 sampai 3 hari saja, kemudian sudah selesai. Ada juga yang haidnya itu cuma 1 kali pacaran kemudian selesai. Ada. Nek masih muda kondisinya kayak gitu ya, suaminya seneng tapi sebenarnya kurang sehat juga kan. Suaminya seneng karena haidnya sebentar istrinya kan. Tapi kurang sehat juga. Jadi normalnya seperti itu. Sebagian wanita mengalami kedatangan haid pada waktu yang tertentu. Namun sebagian yang lain tidak bisa memperkirakan kapan datangnya haid lantaran siklusnya tidak teratur. Nah ini ada perempuan yang siklus haidnya teratur. Ada atau enggak? Ada perempuan yang siklus haidnya tidak teratur. Ada yang putus nyambung juga tadi. Ada. Perbedaan ini dikarenakan faktor keturunan. Ada juga faktor lingkungan, ada juga kondisi tubuh. Kemudian perbedaan cuaca juga dan gaya hidup. Gaya hidup ya tadi makanannya. Jadi tidak ada masalah, tidak jadi soal. Perempuan itu haidnya beda-beda, gak masalah. Misal bulan ini haidnya kok 8 hari, bulan besok kok haidnya cuma 6 hari, tidak masalah. Patokannya adalah warnanya. Oke, kita saja. Satu lagi sebagai penguat, pendapat yang rajih adalah tidak ada satupun dalil yang sahih yang bisa dijadikan alasan hujjah yang menjelaskan tentang batasan lamanya masa haid. Tidak ada. Karena hadis yang menjelaskannya ada yang statusnya mauquf. Oh ini tanda mau ngajak selesai. Mauquf itu berarti disahabat dan bisa dipakai, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Ada pula yang statusnya marfu itu sampai Nabi, tapi sanadnya tidak sahih. Hadis-hadis tentang haid itu lamanya 6 sampai 7 hari itu rata-rata adalah dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Maka bergantung dengan kebiasaan. Nah ini bagaimana perempuan menentukan lamanya haid? Jika siklusnya teratur, jika seorang wanita memiliki kebiasaan lamanya haid yang pasti setiap siklusnya, maka wajib baginya untuk merujuk kepadanya dan menjalani lamanya haid sesuai dengannya. Misal, selama 1 tahun itu biasanya kalau haid antara 6 sampai 8 hari. Lah, qadarullah bulan ini kok sudah 8 hari haidnya belum selesai, maka besok di tanggal ke-9, di hari ke-9 atau di hari ke-10 lah,
Di hari ke-10 kok masih keluar darah, maka itu istihadah, haidnya sudah selesai. Ini misal seorang memiliki kebiasaan haid yang teratur. Dalam 1 tahun terakhir itu haidnya 6 sampai 8 hari. Lah kok ini sampai 9 hari, kok ini sampai 10 hari, maka diputuskan saja itu darah istihadah. Gitu ya Bu? Ini yang teratur, enak. Yang siklusnya tidak teratur bagaimana? Jika seorang wanita tidak memiliki kebiasaan lamanya masa haid yang pasti, kadang 2 hari, kadang 4 hari, kadang 6 hari, itu seperti apa? Hendaknya dia merujuk kepada korinah. Korinah itu tanda yang menjelaskan tentang darah haid. Apa itu? Warna darahnya berwarna kehitam-hitaman sebagaimana yang sudah diketahui. Tadi hadisnya Fatimah binti Al-Hubaysh, innal haidha aswadun yukrafu. Darah haid itu hitam yang sudah diketahui. Sehingga kapanpun dia menemukan darahnya itu berwarna merah kehitam-hitaman, maka dihitung haid. Kalau sudah tidak merah kehitam-hitaman, maka dihitung tidak haid. Jadi untuk perempuan yang siklusnya tidak teratur, acuannya adalah warna darahnya. Kalau perempuan yang siklusnya teratur, acuannya adalah jumlah harinya. Jelas ya Ibu ya? Oke. Ini untuk dalil-dalilnya panjang, kesimpulannya sama. Oke, terakhir masa suci. Yang dimaksudkan dengan suci adalah terbebasnya seorang wanita dari haid atau nifas. Suci ini memiliki 2 tanda. Yang pertama, darahnya telah mengering atau tidak lagi mengalir. Kalau tadi haid kan arti aslinya itu aliran, sudah tidak mengalir. Yang kedua adalah al-qas'ah al-baydha. Qas'ah al-baydha. Yang dimaksudkan dengan al-qas'ah al-baydha adalah cairan bening yang muncul di akhir masa haid. Bagaimana ini tahunya? Jadi ada 2 tanda Ibu. Orang itu selesai haid. Yang pertama adalah sudah kering, sudah tidak keluar. Yang kedua dia bisa melihat cairan bening. Al-qas'ah al-baydha. Bagaimana itu? Al-qas'ah al-baydha adalah jika seorang wanita memasukkan sejumput kapas atau kain yang lembut ke dalam farjinya untuk mengecek kesuciannya. Maka setelah kapas atau kain tersebut dikeluarkan, kok warnanya tetap putih bersih tanpa ada bercak-bercak kuning atau coklat yang menempel padanya, maka itu adalah al-qas'ah al-baydha, berarti dia sudah suci. Jadi kan biasanya ngecek ini apa enggak? Enggak. Nek pas sudah digegeri sama suaminya kayak gitu udah dicekin gitu. Iki loh bisa coklat, iki loh bisa kuning gitu. Kalau ini sering dilakukan di pesantren. Karena kadang anak itu ada yang agak males. Ini haid kok sudah 2 minggu lebih gitu kan. Diambilkan kapas sama muslimahnya. Ayo sekarang cek di sini. Dia ke kamar mandi harus ke kamar mandi, keluar gitu kan. Ternyata sudah putih gitu. Tapi dia masih pura-pura haid gitu. Ada kasus seperti itu. Maka ini dipakai standar ini al-qas'ah al-baydha, cairan yang bening. Ada pendapat para ulama. Menurut mazhab Hambali, minimalnya masa suci itu di antara 2 haid adalah 13 hari. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, Malik dan Hanafi, minimal masa suci itu 15 hari. Sedangkan mengenai batas maksimal masa suci, ya ada. Bisa jadi kan setelah haid itu kemudian monopos, ya haid lagi, maka suci terus gitu kan.
Demikian kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa minimal dan maksimal masa suci itu tidak ada batas pastinya, memang tidak ada. Karena hadis-hadis menunjukkan tidak ada batasannya. Tapi ada perbedaan. Kalau di madhab Maliki itu minimal perempuan haid itu bisa jadi hanya 1 kali keluar. Jadi 1 hari itu bisa haid, kemudian setelah itu tidak keluar lagi, kemudian suci. Ini ya Bu. Jadi kesimpulannya mulai dari sini, mulai dari atas. Untuk usia berapa dia itu mulai haid? Untuk usia berapa dia mulai haid itu tidak ada dasarnya. Pokoknya dia melihat mana darah merah hitam hitaman, berarti dia itu sudah haid. Usia berapa? Kemudian untuk lamanya haid itu juga tidak ada dasarnya. Cuma yang dibahas oleh para ulama adalah siklusnya teratur atau tidak teratur. Kalau siklusnya teratur, yang jadi patokan adalah hari. Apa Bu? Hari. Kalau siklusnya tidak teratur, yang jadi patokan adalah warna darahnya. Kemudian masa suci. Berapa hari masa suci? Tidak ada detail hadisnya. Yang jelas masa suci itu ada 2 tandanya. 1, sudah tidak mengalir lagi. Yang kedua adalah al-qasah al-baydah, yaitu cairan bening. Ini dulu terkait haid. Ini sebelum nanti pembahasannya. Ini mudah ini jawabannya. Apakah wanita hamil bisa haid Bu? Bisa haid atau enggak? Kan enggak bisa, enggak mungkin. Kalau wanita hamil kok mengeluarkan darah berarti istihadah. Kalau wanita tua bisa haid juga enggak? Bisa. Tadi menopause bisa sampai 70 tahun. Bahkan di tempat yang saya sebutkan tadi, Hunza Valley namanya, di daerah utara Pakistan, itu bisa sampai 90 tahun. Kemudian besok kita bahas tentang nifas, insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? 1, 2 pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ibu. Yeah. Mohon Pak Maki untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu. Oh gitu. Ya. Kalau jenengan dan nanya, saya yang nanya. Satu saja. Atau pertanyaan buat PND Ibu. Untuk dijawab. Untuk dijawab oleh Ibu. Oh nanti dikasih voucher. Ibu dulu ada yang mau nanya nih. Sekedar pakai mic. Maaf Pak, ketika saya sholat batuk-batuk, rasanya keluar Pak. Saya ragu-ragu, itu bagaimana? Yang keluar apa Bu? Yang keluar apa? Cairan seperti Oh cairan. iya, Itu seperti apa? Oke. Ketika batuk-batuk itu terasa seperti ada yang keluar cairannya. Itu seperti apa gitu kan? bagaimana? Gimana atau tidak? Tipis ya mungkin. Dilanjutkan saja sholatnya sampai selesai. Setelah selesai kemudian dicek itu betulan tipis atau enggak. Kalau ternyata tidak, maka sholatnya sudah sah. Kalau ternyata itu adalah tipis, memang betul ada bekasnya, maka sholatnya diulangi. Tentu kan mudah ya, ada suaranya atau ada baunya. Dan ini kan cairan, maka harus dicek. Kecuali kalau tanpa dicek setelah sholat itu sudah terasa, kok terus gebes, nah itu beda. Itu sudah patut dibatalkan aja, nggak usah tunggu sholatnya selesai. Beda lagi kalau beser. Beda lagi kalau beser. Kalau beser, misal 1 jam kok 3-4 kali ke toilet, maka
silahkan ambil wudhu, kemudian pakai pempes atau ditutup dengan kain dan lain sebagainya, kemudian sholat. Kalau nanti itu masih keluar terus, dilanjutkan saja sholatnya karena memang sedang kondisi sakit, yaitu BC atau dulu. Jadi dibedakan kondisinya itu BC atau normal. Kalau kondisi BC meskipun keluar tidak apa-apa, tapi kalau kondisi normal atau keluar maka diulang sholatnya. Atau itu kemudian bermanfaat. Oke, pertanyaan dari saya, ibu-ibu. Pertanyaan yang mudah sekali, gitu kan. Oke. Pertanyaan terkait materi. Di surat apakah Allah menyampaikan tentang haid? Monggo, siapa? Tangan. Oh, ibu. Ini nggak panitia kan? Belum panitia ada pasti. Surat apa bu? Surat Al-Baqarah ayat 222. Masya Allah. Surat Al-Baqarah 222. Ya, cukup. Biasanya kita tutup dengan doa. Sudah bu? Kita tutup dengan doa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mohon dimaafkan, tetap lagi pekan depan insyaallah karena materinya belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.